Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa bi umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wathlu 'alaihim naba'a abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Shadaqallahul adzim. Sedang Jumat yang dirahmati Allah, sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita semua hadir di tempat ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan satu ibadah yang sudah lama secara sejarah, bahkan bisa dikatakan dari sejak Nabi pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dilanjutkan lagi di zaman Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Kemudian sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Maidah ayat 27 tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kisah tentang kedua anak Nabi Adam alaihi salam. Ketika mereka itu idz qarraba qurbanan, ketika mereka keduanya mempersembahkan kurban, fatuqabbala min ahadihima, Allah hanya menerima salah satu di antara keduanya, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak menerima yang satunya lagi. Jadi ternyata berkurban itu tidak bisa asal-asalan, tidak bisa semau-maunya kita. Ada syarat-syaratnya, ada dasar-dasarnya. Kita tahu kurban ini di zaman Nabi Adam alaihissalam yang pertama kali, yaitu antara anaknya Habil dan Qabil, di mana masalah di antara mereka diputuskan dengan siapa kurban yang diterima. Setelah keduanya berkurban, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsirnya, yang diterima kurbannya itu adalah Habil, sedangkan yang tidak diterima adalah Qabil. Yang satu mempersembahkan hewan ternak yang paling besar, yang paling bagus yang dia miliki. Yang satu lagi hanya mempersembahkan beberapa tangkai makanan berupa gandum-gandum yang sudah kering. Dipilihkan bukan dari yang terbagus, tetapi dipilihkan dari apa yang dia sendiri mungkin enggan untuk memiliki atau memakannya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima salah satu saja, sehingga terjadilah pertengkaran dan kemudian berbuntut pada pembunuhan, penganiayaan pertama dalam sejarah hidup manusia. Sebelum Habil dibunuh oleh Qabil, dia berkata, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya, wahai saudaraku, karena mereka bersaudara, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Oleh sebab itulah kita saat ini ketika mempersembahkan
untuk disembelih berupa hewan kurban, hewan yang ditujukan untuk mendapatkan ridha Allah, maka kita melakukan sebenarnya tradisi yang paling baik, yaitu memberikan yang paling bagus yang kita bisa berikan. Dan kurban ini juga merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah As-Saffat ayat 102, kisahnya beralih dari Nabi Adam menuju Nabiullah Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Dan ketika anaknya Ibrahim, yaitu Nabiullah Ismail, sampai kepada usia as-sa'yu, para mufassirin menyebutkan bahwa as-sa'yu ini sudah cukup akalnya, bisa membedakan antara yang hak dan batil, dan bisa menimbang mana ketaatan, mana maksiat. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Nabi Ibrahim menjelaskan, wahai anakku. Bunayya di situ anak tercinta, anak yang ditunggu lama, anak yang bisa dikatakan satu-satunya pada saat itu, karena kita tahu Nabiullah Ibrahim dapat keturunannya sudah usia lanjut. Dia berkata kepada anaknya ini, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi. Dahulu Allah berkomunikasi dengan para anbiya melalui mimpi. Sungguh aku anni azbahuka fangzur madza tara. Aku diperlihatkan, ditunjukkan untuk menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Qala, berkata Nabiullah Ismail alaihi salam, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku yang aku hormati, yang aku sayangi, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni, engkau akan dapati aku insyaallah sesuai dengan ketetapan Allah minas sabirin, dari kalangan orang yang sabar. Perhatikan dialog di sini menunjukkan bahwa Nabiullah Ismail tahu persis, memahami bahwa ini perintah dari Allah, berarti anak yang soleh. Anak yang soleh itu tidak terlalu banyak kita perlu arahkan lagi, karena Allah sudah bimbing dia. Nah, kurban ini berkaitan juga dengan pendidikan anak-anak soleh dan solehah. Nanti kita besok ya, insya Allah besok akan melaksanakan penyembelihan kurban. Ajak anak-anaknya, ya, ajak anak-anaknya, jelaskan, beritahu apa maksudnya. Jelaskan bahwa ini merupakan persembahan kepada Allah atas nikmat yang tak terhingga. Jelaskan bahwa peristiwa ini bukan suatu pembantaian, bukan suatu kekerasan. Bahkan disunnahkan, tadi panitia pun sudah menyampaikan, bagi yang ingin menyembelihnya memang disunnahkan menyembelih sendiri. Kalau tidak mampu nanti boleh diwakilkan. Tapi harus ada keinginan dan kesiapan untuk menyembelihnya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian di dalam surah As-Saffat dilanjutkan kisah tadi 103 sampai dengan 109. Intinya, ketika Nabiullah Ibrahim sudah siap untuk menyembelih anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala menyudahi perintah yang berbentuk ujian itu. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya sudah berserah diri dan sang anak itu pelipisnya sudah diletakkan, wa nadainahu an ya Ibrahim, maka kami panggil dia dengan panggilan yang mesra, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau sudah membenarkan mimpi kami itu, perintah kami itu, dan sungguh demikianlah kami memberikan balasan yang terbaik
Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Allah sendiri menyebutkan bahwa ini ujian yang berat. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, dan kami tebus, kami ganti anakmu yang engkau sudah siapkan untuk disembelih itu dengan sembelihan yang besar. Kembali kalau kita melihat tafsir bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa ini binatangnya satu. Binatang yang dahulu dipersembahkan oleh Habil, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan karena kesuciannya, ketulusannya, ketakwaannya, dan diturunkan untuk mengganti kesucian, keikhlasan dua orang, bapak dan anak yang juga bertakwa. Jadi Allah tidak mengambil satu hewan antah berantah gitu dari tempat mana, tapi Allah mengambil dari hewan yang dahulu pernah dipersembahkan oleh Habil bin Adam alaihi salam. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan atas ketulusan itu maka kami letakkan kisah ini supaya bisa dilihat orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, keselamatan bagi Nabiullah Ibrahim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin nanti ketika kita menyembelih hewan kurban itu, ya, dalam beberapa hari mungkin sudah hilang kisahnya. Mungkin hanya tersimpan di foto-foto. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu abadi. Ia terus berada di dalam kebaikan kita, terus mengiringi kita. Kalau Allah menyampaikan salamun ala Ibrahim, mudah-mudahan kita dapat keselamatan itu juga. Karena dunia ini makin egois, dunia ini makin pelit, dunia ini satu dengan yang lainnya makin tidak peduli. Maka di era-era seperti inilah pentingnya kita menghidupkan kembali semangat berbagi di dalam kurban itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian di dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3, ini juga terkandung makna yang sama. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka, sungguh kami sudah limpahkan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak, saking tidak terhitung lagi. Kalau kathir itu banyak tapi masih bisa dihitung. Kalau kautsar kata para ulama unlimited, banyak banget nikmat yang sudah kami berikan kepadamu. Maka diperintahkan kepada Nabi fasalli, menegakkan salat Idul Adha yang baru saja kita laksanakan hari ini, li rabbika, untuk Tuhanmu, untuk Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan kemudian menyembelih hewan. Jadi penyembelihan hewan itu berikut dengan salat Idul Adha kita ini bentuk tasyakkur kita atas nikmat yang al-kautsar, laksana buih yang banyak sekali. Jumlahnya banyak sekali. Kalau dihitung saja, misalnya 1 tahun ini kan, kita masih hidup, itu udah nikmat. Kita masih beriman, itu sudah beriman. Apalagi yang berkorban, insya Allah takwa, bertakwa. Mukmin, itu nikmat yang 4 itu saja. Belum sehat, belum keluarga, anak, lulus sekolah, masuk kuliah, masuk sekolah, prestasi, semuanya soleh dan solehah. Itu kalau dijumlah tentu tidak sebanding dengan berapapun hewan yang mau kita kurbankan. Makanya Rasulullah SAW pernah berkurban 1 ekor kambing untuk 1 tahun, tapi pernah 100 ekor kambing untuk 1 kali penyembelihan. Jadi kalau ditanya jangan bicara minimal. Minimalnya berapa Ustaz? Jangan. Bicaranya itu adalah seberapa tasyakur kita, seberapa banyak kita mau bersyukur. Dan prinsipnya itulah in syakartum la azidannakum.
Kalau kita banyak bersyukur, gak bakal kurang, yang ada malah naik. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, manusia yang kata Nabi dikejar-kejar dunia. Kalau kita rata-rata mungkin mengejar-ngejar dunia. Kenapa dikejar-kejar dunia? Karena sedekahnya melebihi batas normal. Melebihi batas normal. Pernah sekali waktu mensedekahkan dalam jumlah yang banyak sampai Umar bin Khattab khawatir, nanti untuk keluarganya apa yang tersisa. Kalau kita sedekahkan belum sampai ke titik itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Dan tidaklah sampai kepada Allah luhum, jamak dari lahmun, daging-dagingnya, wala dima'uha, damun, darahnya, tidak sampai juga. Nanti seberapapun yang ditumpahkan darahnya di sini nanti, besok, seberapapun daging yang kita cincang, yang kita bagikan, besok tidak ada yang sampai kepada Allah. Walaki yanaluhut taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah ketakwaannya. Ketakwaannya. Berarti nilainya, keikhlasannya, tasyakurnya, itu yang sampai. Jangan sampai ada yang, mohon maaf, hewan kurbannya besar, kemudian dia merasa bangga, membanding-bandingkan dengan orang yang berkurban hewannya kecil atau sedikit. Jangan. Karena daging dan darahnya itu bukanlah timbangannya yang dilihat Allah. Walaki yanaluhut taqwa minkum. Wa basyiril muhsinin. Kemudian Allah tutup ayat itu dengan kalimat, berilah kabar gembira pada orang-orang yang muhsinin. Kemudian sebagai penutup khutbah bagian pertama ini, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah dalam kitab Sunan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, inna sadaqata la taqa'u fi yadir rahman qabla an taqa'a fi yadis sa'il. Sesungguhnya hewan-hewan yang kalian sedekahkan untuk dikurbankan di Idul Adha itu sudah disimpan, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala qabla an taqa'a fi yadis sa'il, sebelum sampai kepada orang yang berhak menerimanya. Luar biasa cepatnya itu. Wa inna damma la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a ilal ard. Bahkan hewan kurban itu ketika disembelih, sebelum darahnya menetes ke tanah, itu sudah sampai di dalam catatan Allah. Makan di sini disebut tempat di mana Allah mencatat amal-amal kita. Mudah-mudahan semangat ini ya tidak pernah hilang pada diri kita. Berkurban dalam rangka takwa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Bapak dan Ibu, sebelum saya tutup dengan doa, saya ingin mengingatkan tentang surah Al-Hajj ayat 36, bagiannya saja yang mungkin kadang-kadang terluput dari Idul Adha kita setiap tahun, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Di tengah-tengah ayat ke-36 itu, singkatnya Allah perintahkan kepada kalian, kepada kita, faqulu, maka makanlah kalian, minha, dari apa yang kalian sembelih, wa at'imu, tapi jangan lupa membagikannya,
al-qani wal mu'tar. Kita sering memberi yang mu'tar, orang yang perlu, orang yang butuh, yang miskin dan minta. Itu yang disebut dengan al-mu'tar. Tapi kadang-kadang kita nggak serius menggarap yang qani. Al-qani itu maksudnya kata para ulama, yang butuh, yang miskin, yang berhak tapi nggak minta. Jadi mohon, saya yakin di Ar-Raudhah, karena kita udah sering, mohon ada bagian dari panitia lah yang nantinya itu mencari orang-orang yang perlu tapi dengan ifahnya yang tinggi, rasa malunya yang tinggi, dia tidak datang dan tidak minta kupon atau tidak minta apa-apa. Itu yang juga harus dapat prioritas, jangan yang mu'tarnya saja ya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita dari awal Zulhijjah tadi sampai dengan hari ini dan seterusnya selama 3 hari tasyrik ini nanti ke depan, dan kemudian sampai dengan akhir Zulhijjah, mudah-mudahan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa untuk menutup khutbah kita pada pagi hari ini sehingga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan insyaallah nikmat-nikmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan tayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat yang qadi wa yal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal murabitin fil Aqsa. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi Gaza. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.